Shalom teman-teman semuanya, mari kita mengikuti sebuah diskusi dengan topik apakah Allah perlu dibela. Dan di sini ada narasumber dari Kristen dan juga narasumber dari Islam. Oleh karena itu mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Yang di Matius 7 ayat 15 itu Matius 7 diantaranya ke ayat berapa? Nabi yang 11 enggak Kak? Ayat Matius 7 ayat berapa? Ayat 11. Matius 7 ayat 15 itu ditujukan kepada Muhammad bukan Kak? Coba buka Kak dulu Bang Duran. Matius 17 ayat 15 ya? Ya, Matius 7 ayat 15. Matius 17 ayat 15 bentar ya. Tar dulu ya. Bang Duran Kok bisa Alkitab? Tar dulu Nabi palsu. Kalau buka data diam dulu, jangan semua ngomong. Matius 17 ayat berapa? 15. Bang Duran monitor. 15. Bang Duran monitor. Matius 7 ayat 15 ya, bentar ya. Matius berapa? 7 ayat 15. Kok tanya kami, kok tanya nanti Arjuna ke siapa? Takutnya ke Arjuna soalnya. Enggak, apa yang ditanya sebelum kita buka itunya Alkitabnya, apa yang mau ditanya? Apa? Ya itu apa? Nabi-nabi palsu itu Muhammad atau bukan Kak? Ya, jangan kau tanya kami, kau gak spill nama kau aja yang jawab sendiri. Kau suruh Arjuna yang jawab. Arjuna, Nabi palsu itu Muhammad. Pak Bilal tadi kena pelanggaran kurasa. Mana Pak Bilal tadi? Bentar ya. Apa Bang Duran udah dibaca Bang? Bacakan coba Bang apa? Ya, kan bacaannya seperti ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Masuk gak kriteria CM ke sini? Kan itu kan, apakah nabi palsu adalah CM? Iya. Terus terang ini bukan tentang CM, karena CM tidak masuk dalam kriteria ini. Kenapa? Karena di dalam kriteria ini itu by one who is about to accept apa? Saya tidak tahu bahasa Inggris itu. Untuk menerima Islam, he will give it. Ya. Nah, orang Arab itu. Anda mulai tadi framing terus munduran. Kok framing? Ya. Ini di sana loh. Coba Anda baca. Ini di sana loh. Sampaikan tadi. Ayo saya baca ya, Ki ya. Ya, saya baca lagi ya. Inna walaqad ja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman. Telah datang kepada Nabi seorang laki-laki. Kok framing? Ya. Framingnya belum
ini penyuapan. Kenapa penyuapan? Karena di sini Katanya beliau dikatakan begini. tidak Mungkin 552 dikatakan seperti ini nih. menyogok Anda framingnya menyogok. Ya tidak apa-apa menyogok agar by one who is about to accept apa? ya, saya tidak tahu bahasa Inggris itu. Untuk menerima Islam. He will give it. Ya. Nah, orang ini, orang Arab itu Anda mulai tadi framing terus munduran. kok framing? Ya. Ini ada di sana loh. Coba Anda baca. Ini ada di sana loh. Sampaikan tadi. Ayo saya baca ya Ki ya. Ya, saya baca lagi ya. Inna walaqad ja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman. Telah datang kepada Nabi seorang laki-laki. Fa'atahu ghanaman baina jabalain. Dan memberikan dari dia itu rajul itu meminta awalnya seperti di Sahih Muslim itu. Ya, Sahih Muslim. Ya, Ya. jadi dikasih kami karena apa? Karena pengen menyuap Dia supaya orang itu minta. masuk Islam. Apapun ya dunia Apapun. Pak Nabi Muhammad itu akan kasihkan supaya orang-orang itu selamat. Kalau Anda saya minta 2 juta dikasih sama Anda. Enggak dong, buat apa? Anda minta 2 juta. Benar. Gitu, kalau Nabi itu ya. Tuh, Kalau Anda Nabi minta nih. akhlaknya. Gini loh, Anda Nggak minta pernah 2 juta Nabi buat tuh masuk minta Kristen. masuk Buat Islam, apa? Pak. Itu penyuapan. Itu penyuapan. Anda minta 2 juta buat Nabi masuk Kristen. Muhammad. Itu penyuapan. Nabi Muhammad itu ya bukan minta dia tuh minta apa menyuruh si Gon apa orang Badui itu masuk Islam loh. Dia minta Nabi berikan gitu loh. Dan orang Badui itu masuk Islam dengan apa itu kagum dengan akhlaknya Nabi Muhammad yang kayak gitu. Karena apa? Gitu loh. Karena apa? Jadi berikan semuanya itu. Akhirnya kok ada orang seperti Iya, itu. karena apa? dermawannya Karena gitu. apa? Ini Karena bukan apa? orang sembarangan ini. Ini agamanya bukan agama sembarangan gitu. Karena apa? Karena kedermawanannya, bukan karena hartanya. Kalau harta itu nomor berapa? Karena kedermawanannya. Oh, ada orang kayak gitu. Halo. Sudah ya. Sebentar, yang tadi apa? 4275 itu. Halo. Kristen agama biadab penjajah. Malu kalian tinggal di Indonesia. Oke, Benar, Anda mau dari baca? Indonesia. Enggak, Anda mau baca nggak? Agama biadab kalian. Anda mau baca Orang nggak? Agama kesurupan. penjajah Indonesia. Anda mau baca Nggak nggak? malu kalian keluar-keluar di Biarin Indonesia. Biarin Iya. aja. Ini ada kok rekaman nanti di YouTube kau ini buat diviralkan. Biarin aja, Ambil- jangan diturunkan ya. viralkan Mau aja. Islam yang Viralkan Ah, memang jangan faktanya diturunkan. Kristen itu Iya. agama penjajah Indonesia. Iya. Anda baca, Anda Agama baca. Iya. biadab, Anda baca. agama penjajah. Nggak malu kalian tinggal di Indonesia. Anda baca. Tuh baca Malu tuh, dong. baca tuh. emang kenapa? Iya, Kenapa kamu mengatakan kita malu di Indonesia? Agama penjajah kalian itu. Saya tanya, Masih tinggal di Indonesia. apakah Nggak Kristen malu agamanya kalian. diakui di Indonesia? Jawab. Sudah sana pemerintah, pergi kau. kalian dari Indonesia. Agama Kristen itu Kamu penjajah apa kalian. ya? keluar kamu dari Indonesia. Ah, Ya agama teroris balik bikin perempuan masalah. ini bacotnya banyak ini. Ya, Ini apa ini? agama Ante- Islam itu ante harus ini, keluar ante-ante dari penjajah ini. Indonesia. Oh, baca Agama tuh. teroris. Kamu baca itu 198 pesantren terlibat jaringan teroris Islam semua itu. Perempuan ini ante-ante penjajah dia. ngebom, Penjajah tukang Indonesia. bikin Biadab masalah. kalian. Tukang korupsi membuat Indonesia Kalian menjadi negara biadab, koruptor nggak malu terbesar masih tinggal di dunia. Indonesia. Membuat Emang Renyah Indonesia dari menjadi Indonesia negara kalian. koruptor Agama terbesar di biadab. dunia. Saya turun Emang dulu ya Mas ya. Turun aja Feb, turunin Kira- aja. itu Kristen-Kristen Arjuna itu dari kemana Indonesia. Arjuna? Sini Saya dulu mau Bang sholat Arjuna. dulu, mau sholat dulu. Iya. Balik lagi ya, parkir aja di atas dulu. Nggak usah ini turun. Teman-teman, ternyata umat Kristen dan umat Muslim memiliki pemahaman yang berbeda terkait apakah Allah perlu ditolong. Nah, menurut teman-teman Muslim, Allah itu perlu ditolong karena ada perintahnya. Nah, siapa yang menolong Allah, maka mereka akan mendapatkan berkat seperti itu. Ya kan, dan ada nama khusus yang diberikan kepada setiap mereka yang membela Allah. Ini sangat menarik teman-teman. Saya jadi bertanya-tanya, pembelaan seperti apa yang dapat manusia berikan kepada Allah? Apakah Allah perlu dibela? Ini jadi pertanyaan besar saya. Nah, saya juga jadi bertanya-tanya, apakah setiap pembubaran rumah ibadah oleh beberapa kelompok Muslim itu bagian dari mereka membela Allah, membela Allahnya?
Saya tidak tahu. Apakah ketika umat Kristen sedang beribadah dan diintimidasi, itu adalah bagian di mana mereka sedang membela Allahnya? Saya pun tidak tahu. Ada banyak hal yang menjadi pertanyaan kepada saya ya terkait topik ini. Apakah Allah perlu dibela? Nah, untuk umat Kristen jelas, kami tidak perlu membela Allah, tidak perlu membela Tuhan kami. Sebab Tuhan kami Maha Kuasa, Dia Maha segalanya, Dia memiliki cara untuk membela dirinya sendiri, dan menurut saya tidak ada yang bisa melawan Tuhan saya, sehingga ya tidak perlu dia membela dirinya karena Dia yang berkuasa. Ya kan? Siapa yang mampu menyerang Tuhan? Nah, kan tidak mungkin. Dua pemahaman yang berbeda, teman-teman. Silahkan teman-teman memilih. Teman-teman berada di mana? Memiliki pemahaman yang sama bahwa Allah perlu dibela, atau seperti umat Kristen, Allah itu tidak perlu dibela karena Dia memiliki cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ya kan, untuk menolong dirinya sendiri. Kalau menyelamatkan kayak agak gimana gitu kan? Karena bagi saya itu, ya Tuhan itu maha besar, maha segalanya. Tidak ada yang mampu melawan Dia. Jadi nggak ada kata Dia perlu dibela atau segala macam. Sebenarnya tidak ada. Itu hanya kata-kata manusia aja. Ya, karena Dia yang maha kuasa. Bagaimana mungkin ada yang bisa menyerang Dia? Ya kan? Nah, alasan orang Kristen mengatakan bahwa Allah tidak perlu dibela ya seperti tadi ya. Terserah teman-teman Muslim mau mengatakan bahwa Allah perlu dibela, ya silahkan saja. Tapi konsekuensinya adalah ketika Allah perlu dibela, berarti Allah adalah sosok yang lemah dong. Ya kan? Sosok yang lemah. Nah, kalau umat Kristen ketika melakukan perintah Tuhan, itu bukan berbicara tentang Allah harus dibela atau tidak. Tuhan harus dibela atau tidak. Tapi memang murni. Karena kita menyadari bahwa kita adalah hamba. Kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah murid Tuhan. Kita adalah umat Tuhan. Jadi setiap perintah-perintahnya kita perlu lakukan. Ya kan? Itu bukan membela Tuhan, tapi melakukan perintah Tuhan. Hanya ternyata teman-teman Muslim memiliki perintah ya, di mana Tuhan memberikan perintah supaya mereka dibela. Monggo teman-teman, silahkan memilih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.